Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Bunda ingin membuat puding rasa coklat yang super lembut dan nantinya akan menggunakan plat di atasnya ya. Baiklah, adapun bahan-bahan yang digunakan di puding coklat ini, yang pertama 4 butir telur. 4 butir telur ini yang satunya untuk di pudingnya nanti, yang tiganya untuk bikin plangnya ya. Kemudian 2 kaleng susu Carnation, yang udah pakai, yang satu untuk pla dan yang satunya untuk pudingnya. Kemudian itu untuk tambahan nanti pada saat kita buat pla maupun buat puding nanti. Kemudian 2 agar-agar merek apa saja boleh, tidak harus ini ya. Kemudian coklat ya, coklat ini mereknya juga tergantung dengan selera. Kemudian coklat batang, Bunda pakai kebetulan yang ada di kulkas merek Kalota, jadi Bunda pakai merek ini. Biasanya sih tidak harus pakai merek ini, tergantung apa yang ada ya. Kejunya ini untuk hiasannya nanti di atasnya. Kalau masalah toppingnya terserah nanti ya. Pertama, kita karena Bunda mau bikin plahnya agak agak keras, jadi Bunda berikan 3 sendok tepung maizena. 1 2 3 ya, tepung maizenanya 3 ya, bumbung. Kemudian 3 butir telur, ini dipisahin antara putihnya dengan kuningnya, yang diambil cuma kuningnya aja. Sebenarnya ini ada alatnya ya, cuma kita pakai semua sistem manual karena tidak semua ibu-ibu punya alat yang lengkap. Kayak Bunda ya cuma pakai ada apa yang ada. Jadi yang dimasukkan ke dalam
Jangan lupa diaduk-aduk sampai mendidih. Pakai api sedang ya, menggunakan api sedang, jangan terlalu tinggi, takutnya nanti pelanya gosong. Menggunakan api yang sedang. Ini kita tunggu sampai mendidih. Sekiranya mau mendidih, nanti ditambahkan sedikit garam supaya terasa. Jadi nanti mau mendidih baru dimasukkan garamnya ya. Oh iya, lupa juga. Jadi ini boleh juga ditambahin gula sedikit kalau mau ditambahkan gula ya. Tapi tergantung dengan selera. Kalau Bunda sendiri ya pemanisnya Bunda ambil dari susunya. Tidak tambah gula lagi, sudah cukup. Jadi kalau mau tambah gula mungkin cukup berikan gula 1 sendok saja, jangan terlalu banyak nanti kemanisan. Tapi kalau Bunda pribadi ya tidak pakai gula juga tidak apa-apa. Ya sudah ini sudah keras. Tadi garamnya yang dimasukin sudah keras begini, masukkan garamnya. Ini harus dimatikan, ini sudah agak keras, sudah keras ya, sudah mendidih, sudah meletup kayak begini tuh berarti sudah masak ya. Oke, kita matikan apinya. Pelanya sudah jadi. Kita tim dulu coklatnya ya. Cara timnya itu seperti ini. Jadi kalau Bunda pakai seperti ini ya, ada wajan, kemudian ada tempat-tempat yang untuk menyimpan coklatnya. Jadi coklatnya ini tanpa air, tidak ada sama sekali air. Lalu ini diberikan sampai dia leleh. Kalau sudah leleh baru diangkat. Ini juga menggunakan api sedang, apinya jangan terlalu besar ya. Ini tanpa menggunakan air sama sekali. Nah ini tadi ibu-ibu ya coklatnya yang ditim sudah mau encer cair kayak gini ya. Jadi tidak ada lagi yang keras, sudah mencair semuanya. Kalau sudah mencair berarti apinya kita matikan ya. Oke, sekarang kita buat pudingnya ya. Nah ini Bunda pakai puding merek ini, agar-agar merek ini. Buat dulu, Bunda masukkan. Oke, sekarang kita bikin pudingnya ya. Jadi puding agar-agarnya sudah dituang tadi. Ini coklatnya, coklat bubuk. Bunda mau pakai 2 sendok coklat bubuk. 2 sendok coklat bubuk. Kemudian maizena 2 sendok. Jadi kekentalan itu tergantung kita punya selera ya. Di sini Bunda mau pakai 2 sendok. Nah, sebelum kita masuk sebelum airnya dituangkan semua, itu kita tuangkan sedikit dulu. Nanti adonan bercampur, baru tuangkan semua. Seperti tadi ya, prosesnya. Campur dulu. Karena takutnya, kenapa dikasih gini supaya pada saat nanti dimasak itu tidak ada yang menggumpal-gumpal kayak batu. Ini kan ada menggumpal-gumpal begitu.
gula itu biasanya kalau dua agar-agar Bunda pakai 10 sendok. 10 sendok agar-agar. Jadi setiap satu agar-agar itu Bunda pakai 5 sendok gula. Karena ini dua agar-agar jadi Bunda pakai 10 sendok gula. Atau tergantung dari selera ibu-ibu masing-masing ya. Boleh 1000, bisa 8, ya tergantung dari seleranya maunya berapa. Oke, ini sudah bercampur kayak begini ya. Sudah tidak ada yang keras. Sudah bercampur rata. Untuk airnya biasa Bunda pakai gelas begini itu dua kali gelas begini ya. Atau kalau gelas belimbing itu pakai 6 kali. Oke, setelah coklat, agar-agarnya coklat dengan maizena dicampur, kemudian diberikan air, sudah cair seperti ini. Biasanya Bunda langsung taruhkan ini ya, berikan gula. Gulanya tadi 10 sendok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi gula ini tergantung dengan selera. Dan pemberian gula juga bisa pada saat kita sementara, bisa diberikan sekarang, bisa juga pada saat sementara dimasak. Jadi tidak harus bahwa kita sebelum masak diberikan gula, itu tidak harus seperti itu. Jadi bisa juga pada saat kita masak baru diberikan gula, bisa juga sekarang. Jadi itu tergantung juga dengan kemauan atau selera ibu. Oke, sekarang kita masak ya. Sekarang kita masak pudingnya biasa dengan menggunakan api yang terlalu diaduk-aduk. Diaduk ya ibu-ibu sampai dia mendidih. Ini tidak lama lagi mendidih kayaknya. Sekarang Bunda mau berikan susunya. Jadi susu itu biasanya bisa kita berikan pada saat pudingnya ini sudah mau hampir mendidih. Bisa juga setelah mendidih. Jadi tergantung. Tidak masalah. Jadi dua teknik itu biasanya Bunda gunakan. Kalau ada yang bertanya mana yang lebih bagus, ya sebenarnya lebih bagus kalau setelah airnya mendidih baru susunya diberikan. Ini karena mau buru-buru jadi susunya Bunda berikan sebelum mendidih. Tapi itu tidak masalah juga ya. Susunya Bunda berikan. Jadi sebelum kita berikan coklat, kita berikan susunya dulu. Di dalam kaleng biasanya masih ada, jadi Bunda biasanya kasihkan sedikit air, kocok, baru tuang kembali. Ya, hati-hati Bu, hati-hati ya guys, karena ini panas. Jangan sampai tangan luka lagi. Tetap diaduk. Ya, ini tadi kurang lebih 5 menit setelah diberikan susunya. Sekarang Bunda mau berikan coklat batang yang sudah dilelehkan tadi. Jangan lupa tetap diaduk supaya coklatnya itu rata. Jadi coklat batang ini merek apa saja ya boleh. Tidak harus merek yang Bunda gunakan.
Jadi setelah mendidih nanti baru diberikan telurnya. Tapi sebelum kita masukkan telurnya, ya, sedikit air adonan ini agar ke telurnya, kemudian kocok. Oke, ini pudingnya sudah mulai mendidih ya, sudah mulai agak keras. Sebelum mendidih betul, sedikit dari adonan ini, pakai sendok ini juga boleh, dimasukkan ke dalam telur, kuning telur tadi. Setelah itu kuning telurnya dikocok, diaduk, lalu masukkan kembali ke dalam adonan. Itu ya. Ini bahan yang terakhir yang kita masukkan. Diaduk lagi. Ini sudah kelihatan, ini sudah mendidih seperti biasa, supaya rasanya itu lebih terasa, agak kental gitu, agak rasa. Biasanya Bunda berikan sedikit secupak garam. Sudah mendidih ya. Tunggu sebentar. Ya, matikan apinya. Ini sudah mendidih, jadi apinya dimatikan. Oke. Nah, jadi ini apinya sudah dimatikan, tinggal menunggu dingin, agak dingin sedikit ya, baru kita tuang ke cetakan. Biasanya sebelum Bunda tuang ke cetakan, Bunda kasih gini supaya nggak terlalu panas ya. Kita tuang ke cetakan, tunggu agak dingin dikit lah. Kita biarkan 5 menit sebelum kita tuang ke cetakan. Setelah agak dingin tadi sedikit, dituang ke wadah. Ini sambil kita tunggu dia mengeras ya, sampai betul-betul dingin, jadi pudingnya nanti mengeras. Kalau sekiranya mau hampir ini sudah mengeras, kita kasih gini, dia agak ngeras, baru kita berikan topping di atasnya supaya toppingnya itu tidak tenggelam. Dan kebetulan tadi Bunda pakai topping ini ya, topping cheddar. Ditunggu dulu agak keras sedikit di atasnya, baru diberikan topping. Oke. Kalau kita kasih pegang, dia agak keras kayak gini ya, udah nggak lembek lagi, jadi kita berikan toppingnya. Nah, kebetulan topping yang Bunda gunakan topping keju. Dirapatkan. Ini yang kasih saya punya putri yang bernama Afiani, suka bantu-bantu bundanya kalau lagi bikin kue. Nah, diberikan secara merata. Dingin betul sampai mengeras betul ya. Jadi boleh dimasukkan ke dalam kulkas, karena kita di sini nggak terlalu suka dingin. Jadi kita tunggu dinginkan saja di luar, angin-anginkan di luar. Jadi kalau sudah begini bisa dimasukkan ke dalam kulkas karena sudah tidak terlalu panas. Oke, sip. Kita tinggal tunggu sampai dia betul-betul dingin, baru kita boleh menikmati. Oke, sudah. Oke, setelah dingin, nah, sudah bisa dipotong ya, seperti ini jadinya. Oke, jangan lupa ya guys.